Ya, halo guys, kita ketemu lagi dan seperti biasa gue akan melakukan review tentang pertandingan antara Indonesia melawan Cina yang sudah berlangsung pada malam tadi. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia akhirnya menyegel tempat di round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah semalam berhasil menang dengan skor tipis 1-0 melawan Cina melalui gol penalti yang dicetak oleh Romeni. Dan seperti biasa gue akan mereview terlebih dahulu dari susunan starting 11 yang sudah diturunkan oleh Patrick Kluivert pada pertandingan melawan Cina, di mana seperti kita ketahui banyak pemain yang absen akibat cedera dan juga akumulasi kartu kuning. Dua pemain yang terkena akumulasi kartu kuning yakni kiper utama kita yakni Martin Pas dan juga Marcelino Ferdinand. Dan juga ada pemain kita yang cedera seperti Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun. Juga ada Eleanor Renders yang absen karena harus menemani istrinya melahirkan ya. Dari susunan starting 11 ini kita bisa lihat karena Martin Pas akumulasi kartu kuning, jadi Emil Audero melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Lalu sepertinya coach Patrick Kluivert dan Alex Pastor juga ini melihat bahwa trio back sudah pakem, yakni Jahid Zes, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Ini kembali diturunkan sejak menit pertama. Lalu di tengahnya juga sama seperti lawan Bahrain, ada Joey Belupesi dan Tom Haye. Di kiri tetap Calvin Verdong, cuman ada perubahan di sisi kanan karena Kevin Dix mungkin baru selesai kompetisi di klubnya dan dia juga datang paling terakhir bersama dengan Martin Pas ke timnas Indonesia, jadi disimpan terlebih dahulu. Yang diturunkan sejak menit awal adalah Yakob Sayuri di posisi wingback kanan. Lalu di depannya ini ada perubahan yang cukup mengejutkan ya, karena Marcelino dan Ragnar Oratmangun yang biasa menemani oleh Romeni di ujung tombak ini tidak hadir, digantikan oleh Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Jujur aja gue sebenarnya awalnya gue pikir Kluivert akan menurunkan formasi 3-4-1-2 di mana Ricky Kambuaya berada di belakang dua striker yakni oleh Romeni dan Egy. Tapi ternyata Ricky Kambuaya justru ditempatkan di posisi sayap kiri yang biasanya diisi oleh Ragnar Oratmangun. Sebenarnya gue melihat di awal bukan berarti Ricky Kambuaya tidak bermain bagus, tapi seperti terlihat kurang nyaman mengisi posisi di sayap kiri karena memang Ricky ini tipenya adalah box to box midfielder, area bermainnya itu ada di tengah. Cuman memang dari permainannya cukup bagus dan cukup bisa mendobrak gitu ya lini pertahanan timnas Cina, bahkan gara-gara dia akhirnya timnas Indonesia mendapatkan penalti yang dieksekusi dengan cukup baik oleh Romeni. Dan ini juga waktu eksekusi penalti ini sangat surprise ya, karena awalnya Jahid Zes yang terlihat megang bola dan seakan-akan dia akan melakukan penalti, tapi ternyata hal itu justru untuk mengecoh timnas Cina. Ketika pemain-pemain timnas Cina sudah selesai melakukan provokasi, intimidasi, dia justru memberikan bolanya kepada Ole dan Ole bisa mencetak gol dengan cukup tenang. Nah, cuman di sini ada beberapa hal yang mau gua kritik atau gua notice ya di pertandingan kali ini. Gua melihat pemain-pemain Liga 1 bukan berarti nggak main bagus, cuman masih terlihat kumat penyakitnya ya. Seperti kurangnya decision making atau keputusan akhir ya. Gue ngelihat berapa kali Egy, Yakob, dan juga Ricky Kambuaya juga gue perhatiin ini sering salah mengambil keputusan. Jadi ketika harusnya itu lu bisa ngesut, lu malah keeping ball gitu, lu malah gocek-gocek nahan bola, ketika justru itu ada momentum buat ngesut langsung ke gawang. Tapi ketika ada ruang kosong, temennya udah minta bola, tapi justru lu ngesut gitu. Ini masih mungkin perlu pembenahan ya, karena memang penyakit pemain-pemain Liga 1 ini visi bermainnya kurang mumpuni dan juga mereka sering salah ambil decision making ya. Tapi overall kombinasi Egy sama Ole Romeni di sisi kanan cukup bagus, hanya saja sayangnya ya
balik lagi keputusan akhir yang mungkin perlu dibenahi ya oleh staf kepelatihan. Lalu kemudian di babak kedua ada pergantian pemain. Gue notice juga sini Beckham Putra alias Etam ini bermain cukup Spartan dan cukup semangat ya. Bahkan dia nyaris membuat 1 assist. Andai saja tendangan dari Kevin Dix tidak diblok oleh kiper Cina. Dan selama main hampir kayaknya 20 menit atau 15 menit gitu ya, Etam ini menunjukkan semangat yang cukup bagus di laga debutnya melawan Cina. Lalu juga Emil Audero juga yang menjalankan debutnya di menit-menit awal atau di babak pertama ini. Emil kelihatan masih kurang koordinasi, kurang komunikasi sama trio lini belakang. Jadi ada beberapa kesalahan koordinasi lah, cuman untungnya tidak berujung fatal. Tapi setelah babak kedua, setelah double save di babak kedua itu kayaknya Emil tampil cukup percaya diri. Dan juga kalau gue lihat ini tipe kiper yang modern, dia bisa build up dan bisa umpan-umpannya tuh cukup akurat ya ketimbang Martin Paes. Kalau Martin Paes mungkin tipe kiper yang defensif gitu, mungkin kayak tipe Wakabayashi gitu di timnas Jepang di Kapten Tsubasa. Mungkin Emil ini tipenya kipernya kayak Wakashimatsu ya. Jadi dia bisa buat build up, buat passingnya cukup bagus juga sih. Dan ini akhirnya kita lega karena punya kiper dengan kualitas yang hampir setara. Dan juga lalu Kevin Dix masuk, Etam masuk menggantikan posisi Kambuaya di sayap kiri, Ricky Kambuaya kembali di posisi tengah, dan ya memang disitulah tempatnya seperti itu. Dan 3 poin melawan Cina ini juga sekaligus menyegel posisi kita di posisi keempat klasemen grup C, karena di laga selanjutnya Arab Saudi juga menang lawan Bahrain. Artinya Bahrain dan Cina pasti tersingkir karena nilai mereka hanya 6. Kalaupun mereka di laga terakhir menang, saling bertemu, nilainya cuma 9. Sementara Indonesia sudah mengumpulkan 12 poin dan dipastikan untuk bisa lanjut ke ronde keempat. Melawan Jepang di pertandingan akhir nanti, gua nggak berharap muluk-muluk dan kayaknya Jepang juga sudah melepas. Kemarin juga kelihatan lawan Australia juga, karena Jepang sudah dipastikan lolos, kayaknya mainnya nggak terlalu ngotot juga sih. Ya mudah-mudahan aja timnas Indonesia tidak dibantai sama Jepang seperti di leg pertama kita kalah 4-0, dan juga bisa memberikan perlawanan. Atau mungkin juga nanti strategi dari Kluivert memainkan pemain-pemain yang biasa dicadangkan, mungkin seperti Max Hilgers, lalu juga ada Sen Patinama mungkin nanti juga dimainkan, yang kemarin dikeluarkan Dan James, lalu ada beberapa pemain-pemain lain dari Liga 1, mungkin Yakob dan Yance Sayuri mungkin bisa dimainkan barengan. Kita nggak tahu, tapi yang jelas dengan kemenangan ini bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha, kayaknya kita semua bisa menikmati sate kambing dengan sangat bahagia. Dan kita juga masih menunggu siapa saja calon-calon lawan kita di round keempat nanti. Kalau nggak salah yang gue baca tadi selintas ada Uni Emirat Arab, ada Irak, lalu juga ada Qatar, Oman kalau nggak salah juga, kayaknya negara-negara Timur Tengah deh. Nah ini agak bahaya juga karena ada semacam teori konspirasi bahwa AFC ini ingin meloloskan negara-negara Arab ke Piala Dunia. Ya teman, walaupun nantinya kita tidak melaju ke Piala Dunia 2026, tapi setidaknya dengan hasil-hasil yang sudah kita raih mulai dari round pertama, round kedua, dan round ketiga, kita patut berbangga hati. Dan jangan terlalu berekspektasi lebih kalau memang kita tidak masuk ke Piala Dunia 2026. Tetaplah mendukung timnas Garuda kita. Untuk sementara itu dulu yang mau gue sampaikan. Mungkin nanti kita ketemu di video selanjutnya ketika Indonesia melawan Jepang. See you!